Maka dari itu memang dari awal sedini mungkin ya, kalau kita masuk kuliah, kalau misalnya kita ngeliat ada potensi di depan kita nih, oh kayaknya aku bisa deh ikut ini yang dalam konteks organisasi atau lomba-lomba, itu ikutin aja. Jadi rampingnya tuh di awal, sibuknya di awal, ketika di akhir ya kita fokusnya skripsi gitu. Oke, setuju. Jadi menurut aku motivasi itu tumbuh karena memang aku anaknya suka untuk exploring hal-hal baru, dan aku suka berada yang pada dasarnya itu bukan zona nyaman aku sendiri. Tahu dulu porsi diri itu sampai mana, baru kita bisa manajemen waktu kita tuh bagaimana gitu. Jangan terlalu keras lah sampai jadi sakit. Karena yang cuma ngerti diri sendiri adalah ya kita sendiri. Betul. Tapi malah dikejar yang lain tuh malah jil-jilkan jenis lain tuh ya, iya keluar gitu, terus langsung kayak harus seperti adrenalinnya iya gitu. Halo people, kembali lagi di podcast Suara Ada Lingkungan by HMWLN Dari lingkungan untuk masa depan. Wah, akhirnya nih kita balik lagi ya. Dan gimana nih kabarnya people semua? Masih semangat nggak sih menjalani kuliahnya? Atau udah burnout nih? Karena udah ikut organisasi dan lain-lain. Mungkin udah lumayan lama juga nih dari podcast yang kemarin tuh. Betul banget. Tapi kalau boleh tahu podcast yang kemarin itu kita bahas apa ya? Nah, teman-teman, jadi podcast kemarin itu judulnya adalah Mikir Ulang Sebelum Check Out, Fast Fashion sama dengan Fast Dress. Nah, itu kemarin kami membahas mengenai dampak fast fashion melalui kebiasaan belanja impulsif. Jadi ternyata secara langsung itu memberikan dampak serius terhadap lingkungan. Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton boleh banget nih nonton dan dengerin tentunya di YouTube dan Spotify-nya HMPL. Betul banget, tapi kayaknya dari tadi kita ngomong terus nih. Kayaknya kita harus kenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka sayang. Betul banget. Ini dari aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Panca. Dan aku Sofi. Jadi dari tadi kita udah membahas tentang podcast yang kemarin, yang beberapa masalah yang udah kamu sebutin. Tuh. Kira-kira podcast kali ini kita mau ngebahas apa nih? Oke, mungkin sebelumnya kamu sering gak sih dengar omongan orang tuh kayak udah kuliah aja deh dulu, nanti organisasinya tuh nanti aja, yang penting tuh IPK. Nah, dia tuh pernah banget. Padahal ya zaman sekarang tuh kemampuan itu kita mengatur waktu dan mengembangkan diri kita di luar kampus tuh penting banget. Karena belajar tuh nggak harus dari dosen, Tuh. bisa juga dari pengalaman dan orang-orang yang kita temui. Nah itu dia, makanya tema kali ini tuh relate banget sama kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Nah, jadi tema besar kali ini adalah Balance is the new flex saat akademik dan fashion jalan bareng. Oke, jadi topik ini bakal ngebahas tentang gimana caranya mahasiswa itu bisa ngimbangin dunia akademik dan passion mereka tanpa harus mengorbankan salah satunya, Sopi. Betul. Betul, karena banyak dari teman-teman yang lain mungkin masih berpikir kalau sukses tuh cuma ada di satu jalur, entah itu akademik atau di luar kampus. Padahal kita bisa banget tuh jalanin dua-duanya asal tahu cara mainnya. Itu dia. Jadi harus balance nih. Nah, Betul. dan kerennya hari ini tuh kita nggak cuma berdua aja. Kita kedatangan dua narasumber yang sumber inspiratif yang udah ngebuktiin kalau akademik dan passion itu bisa banget bersinergi. Keren banget. Nah, jadi narasumber pertama kita adalah seseorang yang aktif di organisasi nasional, bahkan pernah dapet beasiswa internasional loh. Luar negeri, Vibes-nya udah kayak mahasiswa berprestasi banget loh. Nah, narasumber kedua juga gak kalah keren. Seorang duta pariwisata. Wow, Ini sih udah lengkap banget ya. Cerdas, komunikatif, dan juga punya jiwa prestasi tinggi. Banget loh. Mungkin langsung aja nih kita sambut Kak Cika Yarisonya dan Kak Alia Yasmin. Halo Kak. Halo. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Sebelumnya kamu ucapin makasih banyak udah mau datang ke podcast Suara Anak Lingkungan by HMWLN. Nah, mungkin boleh nih Kak perkenalan singkat lagi kepada people yang mungkin masih kurang familiar dengan kakak-kakak sekalian. Dari siapa nih dulu? Dari kasih dulu deh ya. Oke. Boleh. Halo semuanya. Kenalin, aku Cika Lenisonya, dipanggil Cika. Aku dari Teknik Lingkungan 2021. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Yasmin, biasanya dipanggil Aya, dan aku dari program studi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Wah, mantap banget. Atau mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke obrolan inti kita hari ini. Kita untuk para people siapin kuping dan hati kalian ya, karena hari ini kita bakal mendengar insight-insight yang seru nih. Oke, sabar kan? Oke, langsung aja kita mulai dari awal dulu nih. Mungkin aku mau tanya nih buat Kak Cika dan Kak Aya.
gimana sih ceritanya kata-kata kalian itu bisa mulai aktif berkegiatan di luar kampus? Apakah yang punya passion dari dulu atau malah awalnya iseng saja nih? Kalau misalnya dari aku pribadi sih, dari waktu kecil, dari masih TK kayaknya anaknya tuh suka banget ikut lomba-lomba. Dari dini nih? Iya, dari kecil banget. Terus pas SD pun banyak banget ekstrakurikuler, kan zaman banget kan. Nah, di situ aku hampir ikut banyak banget ekstrakurikuler. Jadi mulai dari nari, terus paskibraka. Apa pasif? Iya, paskib, terus tiba-tiba jadi karate. Waduh. Iya, terus bidang kesehatan juga pernah sempat jadi dokter kecil. Dan iya bener kan, terus iya semuanya. Jadi anaknya suka exploring hal-hal baru sampai akhirnya aku nemu gitu. Aku suka sama bidang pageant dan akhirnya mulai sering tuh ikut lomba-lomba kayak fashion show, kedutaan. Terus pas SMP pun juga anaknya lumayan aktif di organisasi seperti OSIS, terus juga ikut lomba-lomba lagi kayak paskibraka. Terus pas SMA pun alhamdulillah ikut jadi OSIS lagi. Kemudian SMA itu titik dimana aku jadi ketua ekskul Sanggar Abstrak, yang mana emang passion aku juga nggak cuman bidang pageant, tapi aku suka sastra dan budaya. Dan di situ kan kalau Sanggar Abstrak kayak bayangannya tuh adalah teater gitu. Jadi anak-anak seni berkumpul di sana. Jadi nggak cuma teater sih, tapi bisa juga nanti monolog, terus berkisah, baca puisi. Jadi semuanya ada di bidang sana. Terus setelah lulus pun dari SMA baru aku coba hal-hal yang kedutaan kayak gitu sih. Oke, jadi dari usia dini nih udah mulai explore diri. aktif kerja. Kalau Atika gimana kak? Bisa ulang pertanyaannya tadi gimana? Cerita kak gimana bisa mulai aktif di luar kampus? Sampai emang dari dulu udah explore diri atau awal-awalnya iseng-iseng aja? Oh ini kalau Alia kan memang dari kecil nih. Kalau aku tuh malah kebalikannya. Jadi waktu TK SD tuh nggak ngikut apa-apa, cenderung pasif lah, menjalani sekolah kayak biasanya. Tapi ketika SMP itu dikasih kesempatan untuk ikut lomba, ditunjuk, dia ikut duta sanitasi, lomba-lomba kayak gitu. Akhirnya dari SMP tuh akhirnya berani mencoba untuk mengeksplor hal yang baru. Tambah lagi waktu SMA kan aku pindah ke Banjarmasin dan di situ banyak sekali peluang lomba-lomba organisasi OSIS, MTK, dan akhirnya aku ikut di situ. Sebenarnya nggak terlalu too much gitu mengikuti organisasi, tetap track on akademik waktu SMA. Nah waktu kuliah ini baru aku ngelihat banyak kesempatan dan peluang yang ada di depan. Jadi ketika ada kesempatan itu, ada lomba atau organisasi yang menurut aku bisa mengikuti dan aku capable dan aku sanggup untuk menjalaninya sampai akhirnya aku ambil gitu. Oke, benar. Jadi ketika awalnya itu dari SMP, terus jam-jam berapa ini ini waktu kuliah. Ya, Aku kan dari kerja terus juga. Dan keren banget dari berdua ini Sofi. Oke, jadi aku mau nanya nih, Kak, kira-kira apa sih yang jadi motivasi utama kakak bisa keluar dari zona aman sendiri? Boleh mungkin dari Kak Cika dulu. Aku dari kecil tuh fun fact sebenarnya aku dari TK tuh dikasih kebebasan gitu sama orang tua. Waktu masuk SD itu dikasih pilihan mau masuk SD mana. Waktu itu kan aku TK-nya Santa Maria, terus dipilih tuh mau SD Santa Maria atau SD negeri, terus dipilih lah. Terus aku waktu itu mikir kayak oh sama nih Santa Maria namanya, yaudah lanjut deh ke SD Santa Maria gitu. Akhirnya waktu SMP juga lanjut, dan kemudian SMA waktu itu aku mikir kayak udah keren nih TK, SD, SMP-nya Katolik tuh, SMA-nya Katolik juga. Akhirnya aku minta purpose lah ke orang tua kalau mau ngerantau, mau SMA ke Banjar tapi tinggal di asrama, dan nantinya dibolehin. Dan dari situ juga waktu SMA mau ke kuliah juga, aku tuh dikasih kebebasan juga mau pilih jurusan apa. Tapi memang ada orang tua dan keluarga tuh nge-suggest kamu mau masuk ini aja, tapi kembali lagi ke pilihan akunya mau atau enggak. Dan mereka setuju sama pilihan aku waktu aku pilih teknik lingkungan gitu. Oke, jadi support sistemnya dari keluarga sendiri nih. Kalau kaya gimana? Kalau misalnya motivasi aku ya, anaknya tuh kan nggak suka yang cuma ada di dalam ruangan, nggak cuma suka belajar teori. Jadi kalau misalnya kita belajar untuk bisa manage waktu, bisa untuk bekerja sama dengan orang lain, itu kan nggak ada hal yang diajarin di buku kan. Makanya itu aku suka banget ikut organisasi, entah itu yang ada di kampus atau yang di luar kampus. Jadi menurut aku
motivasi itu tumbuh karena memang aku anaknya suka untuk exploring hal-hal baru, dan aku suka berada yang pada dasarnya itu bukan zona nyaman aku sendiri. Pada dasarnya memang kita pasti akan takut banget, Betul. normal banget dan wajar untuk takut coba hal-hal baru. Tapi di situ tuh kayak feel-nya bener-bener bikin aku nyaman gitu. Jadi kalau misalnya aku rasa kalau aku tetap ada di stuck di sana terus, masa muda aku gak akan pernah ulang lagi kan. Jadi mending banyak-banyak ikut kegiatan meskipun pada dasarnya kita pasti ada cracking kan, ada yang namanya kegagalan. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar dan juga bisa mendekatkan pada diri versi terbaik kita bahkan dari kegagalan itu. Karena bagi aku masa depan itu penyesalan yang paling besar itu bukan karena kita pernah melakukan kesalahan di waktu itu, tapi ketika kita tidak mengambil kesempatan yang ada, ya kan. Jadi ya udah, kalau masing-masing muda kayak gini, aku banyak-banyak ikut kegiatan meskipun banyak gagalnya, tapi jadi pelajaran aja gitu. Dan itu kan salah satu proses kan dari kegagalan. Betul banget. Jadi kuncinya adalah berani untuk keluar dari zona nyaman. Oke, nah pernah nggak sih Kak, kan kita nih mahasiswa tuh kadang dilema mau aktif di luar tapi takut akademiknya tuh keteter. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana nih cara kakak-kakak sekalian itu bagi waktu biar dua-duanya itu bisa tetap aman antara akademik sama passion kalian tadi? Kalau aku pribadi, mungkin bagi sebagian orang yang ngeliat aku, kok bisa ya dia ngejalanin antara akademik dan juga aktivitas luar tanpa beban. Betul. Padahal di dalamnya tuh penuh dinamika sebenarnya ya. Sebenarnya ada yang tidak tahu. Iya, kalau sebenarnya ya ampun, kadang kita burn out juga, kadang ada hilang arah dan lain-lain. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa ngelola diri kita sendiri sebelum kita ngelola waktunya. Kita belajar untuk bisa memanage waktu dulu. Bagaimana caranya? Biasanya aku pakai deep focus gitu. Jadi 100% ketika aku lagi kuliah, ya aku fokus kuliah aja. Fokus untuk belajar, fokus untuk diskusi sama teman-teman, fokus untuk bertanya ketika ada momen sesi tanya jawab dengan dosen. Aku akan fokus ke satu hal tersebut. Dan ketika aku fokus kerja, maka aku akan fokus untuk kerja gitu loh. Aku fokus untuk rapat, fokus untuk hal-hal lain. Jadi satu waktu, satu fokus itu sih. Jadi stop untuk multitasking, karena kadang bukan karena banyaknya aktivitas, tapi banyaknya pikiran kita yang kesana kemari. Kadang pikiran kita lebih cepat lari daripada badan kita sendiri kan. Akhirnya jadi capek dan malah stres, kayak burn out sendiri. Nah itu sih kalau aku. Oke, kalau Kak Cika? Nah, kalau dari aku sendiri, pentingnya awalnya tuh dasarnya adalah untuk mengenal diri sendiri dulu. Kenali potensi kita tuh sejauh apa sih yang bisa kita capai, terus kemampuan fisik kita juga, diri kita juga bagaimana, sampai mana sih kita bisa mencapai itu. Kalau misalnya kita tahu potensi diri kita, ketika kita melihat peluang di depan, kita tuh kayak, oh kayaknya aku bisa deh ke situ, kayaknya aku bisa deh ikut organisasi ini, kayaknya aku ikut lomba itu, kayaknya sanggup aja deh waktu karantina sampai akhir gitu. Terlepas dari apapun hasilnya, kita tuh sanggup atau enggak sih menjalani prosesnya itu gitu. Oke, jadi penting banget nih buat teman-teman itu mengenali kapasitas diri masing-masing. Jangan terlalu porsi. Iya, tahu dulu porsi diri itu sampai mana, baru kita bisa memanajemen waktu kita tuh bagaimana gitu. Jangan terlalu keras lah sama diri Benar, kita sendiri. sakit. Karena yang cuma ngerti diri sendiri adalah ya kita sendiri. Nah, kalau untuk menjaga nih Kak performa akademik sambil tetap produktif di luar kampus serta tetap fokus pada prioritas, apakah ada nih strategi tertentu atau tips sederhana nih dari kakak-kakak yang mungkin bisa diterapkan? Mungkin boleh dari Rizky dulu. Oke. Kalau misalnya bahas akademik, gimana ya? Utamakan akademik dulu dibandingkan semuanya. Jadi ingat, jadi ketika aku sudah terlalu sibuk sama kegiatan luar, kayak luar kampus, aku tuh ingat lagi kembali ngapain tujuan aku kesini, ngapain tujuan aku jauh-jauh merantau ke Banjar gitu, ya untuk sekolah. Jadi aku mengutamakan segalanya itu di akademik dulu, kemudian yang lainnya. Dan skala prioritasku sudah pasti pelajaran, terus nasdos, baru sisanya organisasi dan kepanitiaan atau lomba-lomba yang lain. Oke. Tuh, kalau aku pribadi setuju banget sama Kak Cika, yang mana akademik itu adalah tujuan pertama kita berhadir di sini kan ya. Karena akademik itu kan dasar untuk kita terjun ke hal-hal yang lainnya. Dan aku pribadi sih cara untuk bisa membaginya itu adalah tahu skala prioritas kita.
akademik dan juga aktivitas luar itu sama-sama penting, tapi ada yang lebih penting. Ya betul banget karena akademik itu adalah jauh lebih penting dari segalanya. Karena memang aktivitas luar itu adalah ibaratnya side job kita aja, bukan yang utama ya kan. Jadi kalau aku sih biasanya bagi ke fokusnya, misalnya 3 fokus, 1 fokus untuk akademik misalnya pagi, terus misalnya 1 fokus lagi waktu aktivitas luar, dan 1 fokus lagi buat pengembangan diri, buat kita istirahat, buat kita bisa untuk refresh lagi. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, tapi ini Kak pernah nggak sih dapat komentar negatif tuh kayak ngapain sih sibuk di luar, kuliahnya nanti keteteran. Biasanya stigma orang-orang kalau mending kuliah aja nih dulu, organisasinya itu belakangan. Mungkin kalau dari Kak Cika nih sebagai penerima beasiswa juga dari Jarum, kemana kan baru misal selesai ikut apa Space Portugal ke Saga University kan kayak gitu Bang Ibu. Keren banget ya sih Bu. Kalau aku sejauh ini untungnya syukurnya tidak pernah mendapatkan komentar negatif. Oke. Gitu. Benar-benar orang-orang sekitar itu tuh mendukung, Supportive nih, supportive. Terus apalagi kalau kata orang tua aku asal aku bahagia aja, bahagia dan sehat. Betul, Kak. Gitu. Kalau dari Alia mungkin ada Kalau dari aku pribadi, omongan-omongan kuliah aja dulu daripada apa nih? Standarisasi. Sebenarnya sering gak sering sih dengarnya, dan pasti kadang pernah selintas aku dengar. Tapi memang pandangan kayak gitu tuh bukan suatu hal yang salah gitu kan, karena ya memang tujuan kita kan akademik. Mereka juga, aku lebih pikir bahwa oh mereka caring aja ke aku gitu, dan kalau menanggapinya ya udah tenang aja, ya proving aja bahwa kita dengan hasil dan konsistensi kita itu bakalan bisa membungkam mereka gitu kan ya, bahwa ternyata kita bisa dua-duanya gitu. Karena kan pada dasarnya kita cuma manusia, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Yang penting dari diri kita sendiri merasa puas, kita merasa bahwa ternyata dua-duanya bisa berjalan selaras, ya kenapa tidak gitu kan. ya aku mau nambahin lagi balik lagi ke diri sendiri. Karena kita tahu udah potensi diri kita tahu diri kita tahu nih kita sanggup menjalani keduanya. Jadi kalau misalnya orang berkomentar negatif tentang kita yang menjalani akademik dan yang hal di luar akademik itu secara berbarengan, ya udah fokus pada tujuan diri dan jangan hirauin kata orang, jangan overthinking kata-kata orang. Oke, jadi kenapa dapat di hati manusia ya? Betul. Berarti kalau misalnya ada komentar negatif, mungkin kita bisa kita tunjukin hasil. Iya betul, tenang aja, chill kan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, dari perjalanan tadi itu apa sih hal yang paling berkesan dan berharga yang kakak dapat dari usaha gimana nggak akademik dan passion? Contohnya kayak Alia kan jadi Danang Galuh Kota Baru, terus terpilih sebagai putri pariwisatanya Kalimantan Selatan. Terus aku juga aktif dari Instagram, juga sosial gitu, dan juga Kak Cika yang mungkin kemarin itu sempat di delegasi ke London, lalu ke Inggris gitu. Betul. Jadi apa sih Kak hal paling berharga di kesan itu? Kalau dari aku pribadi, tentunya yang paling kurasain tuh tentang soft skill. Soft skillnya itu kan banyak kan, misalnya kayak leadership aja. Leadershipnya gak cuma bisa untuk memimpin orang lain, tapi juga bisa untuk memimpin diri kita sendiri. Mengatur waktu, mengatur emosi, berada di pressure yang berat, bagaimana cara kita mengatur kondisi suasana hati itu juga penting. Kemudian juga cara kita berkomunikasi. Kita sekarang bahkan aku duduk di sini pun juga pasti awalnya dari rasa takut, tapi aku seneng gitu loh. Wah, aku ada change untuk bisa jadi narasumber di podcast HMPL tuh suatu kebanggaan ya Kak. Benar-benar kebanggaan. Iya, terima kasih sudah diundang untuk terima kasih banyak. Kalian juga pengalaman berkesannya memang untuk mencapai dari aku sekarang, dari tahun 2023 itu jadi Danang Galuh Kota Banjarbaru, terus juga jadi Galuh favoritnya. Terus lanjut 2025 itu aku jadi putri pariwisata Kota Banjarbaru dan dikirim langsung ke provinsi untuk mewakili Kota Banjarbaru, dan ternyata alhamdulillah meskipun banyak banget struggle-nya, banyak banget lika-likunya, tapi alhamdulillah aku berhasil juga jadi putri pariwisata intelijensia Kalimantan Selatan. Dan
itu semua aku dapatkan juga berkat banyaknya dukungan, gak cuma dari diri aku sendiri, tapi dari keluarga, dari teman-teman, dari Pawadahan Anak Galuh, terus juga dari teman-teman putra putri. Itu benar-benar dukung aku dan bikin aku jadi seperti sekarang sih. Keren banget tuh. Betul. Kalau Kak Cika, Nah, kalau yang aku dapatkan ya selama aku menjalani semuanya ini, oke, sebenarnya banyak yang aku dapatkan, tapi itu semuanya terarah ketika aku jadi beasiswa Jarum, jadi penerima beasiswa Jarum. Jadi aku menerima beasiswa itu kan dari semester 5 sampai semester 7. Nah, kemudian di situ tuh kami menjalani 3 pelatihan soft skill yang wajib diikuti. Ada yang namanya leadership development, terus character building, sama nation building. Dan di antara ketiganya itu kami jalankan selama 1 tahun. Ya, di sana tuh aku belajar gimana kita nggak mudah menyerah gitu sih. Kemudian aku bisa meningkatkan toleransiku terhadap orang lain dengan background yang berbeda. Kemudian yang ketiga, aku bisa ketemu, ini yang paling penting sih, aku ketemu sama teman-teman yang baru. Dan teman-temannya itu punya high achievement juga gitu loh. Sehingga ketika aku ngeliat mereka tuh, aku masih sadar diriku tuh masih nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. itu motivasi. Iya, jadi kita kayak ya udah nggak usah sombong deh, apa yang kita dapat tuh ternyata ada lagi yang lebih dari kita. Iya, gitu, sadar diri, kita tetap rendah hati. Kemudian juga aku ngelihatnya ketika teman-temanku punya banyak pencapaian yang keren gitu, aku tentunya termotivasi juga untuk terus berusaha, dan gak ada yang nggak mungkin selama kita ada niat. Iya, usaha. Betul. Oke, jadi percaya diri itu penting, tapi ingat tetap rendah hati. Betul banget. Nah, keren banget gak sih narasum kita hari ini, Sophie? Dari pengalaman yang udah di-share ke kita, banyak banget nih yang bisa diambil. Betul banget, ternyata explore potensi diri sewaktu muda itu penting banget ya. Nah, jadi sebelum ini Kak, kami ada buka question box di IG HTWLM, dan banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para editor yang udah pada penasaran. Tentunya untuk pertanyaan itu udah kami bilang terlebih dahulu. Betul banget ya, jadi banyak banget dari people yang udah ngirimin pertanyaannya nih, bahkan dari sebelum kita take podcast. Oke, mungkin langsung aja nih buat pertanyaan yang pertama dari @yakin_. Pertanyaannya adalah, kalau ada kegiatan akademik dan kegiatan non akademik yang tabrakan, gimana ya cara kita handle-nya? Ini boleh dijawab dari Kaska dulu deh. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita tuh harus mengutamakan yang akademik dulu. Oke. Jadi ketika aku mau mengikuti kegiatan non akademik, aku harus lihat dulu nih. Pertama, sepanjang apa sih kegiatan non akademiknya itu? Apakah setahun, 1 semester, atau beberapa bulan gitu. Kemudian yang kedua, apakah dia ini, si kegiatan non akademik ini memang berguna buat aku dan memang yang aku minati. Soalnya kalau misalnya aku nggak minat-minat amat, atau cuma buat gaya-gayaan doang, mungkin aku tidak akan menjalaninya dengan baik dan sampai akhir. Nggak kasih serius itu nggak Benar, ya? karena segala sesuatu itu harus dimulai dan diakhiri dengan baik gitu. Setuju. Kemudian ketika aku sudah melihat ketiga aspek itu, aku blend lah ke kegiatan akademikku. Apakah kegiatan si non akademik ini akan mengganggu kegiatan akademikku atau tidak? Oke. Nah, kebetulan untuk kegiatan-kegiatan non akademik yang pernah aku jalani itu puji syukurnya tidak pernah bertabrakan dengan kegiatan akademik, karena aku sudah memperkirakan nih apakah ini mengganggu akademikku atau tidak. Misalnya kayak inkling, kemudian kegiatan jarum aku, kemudian kegiatan duta bahasa dulu juga. Jadi kegiatan-kegiatan itu rata-rata dilakukan di akhir pekan gitu, jadi tidak terlalu mengganggu kegiatan akademik. Oke, jadi sebelum melakukan sesuatu dicari tahu dulu nih dari manfaat buat kita apa menurut kita, tapi tetap buat akademik itu diprioritaskan. Satu. Oke, kalau Ayah gimana? Kalau aku pribadi sih ya, anaknya kan termasuk orang yang planning banget gitu. Oke. Kan, Banget. iya. Kadang misalnya hari ini malamnya, terus besok ada kegiatan, aku tuh udah bikin to-do list apa aja yang harus dikerjakan untuk besok hari. Iya. Jadi kalau misalnya aku udah bikin to-do list, pasti kan kita udah tahu nih apa yang akan kita lakukan, dan kita udah tahu bahwa nggak akan ada hal-hal yang bertabrakan. Tapi pasti ada momen yang mana ternyata waktu kuliah dan juga waktu aku ada kerjaan itu pasti berbarengan. Terus kayak gimana sih aku menghadapinya kan ya? Yang pastinya
pernah ada momen aku UTS, terus juga ada namanya dapet job buat jadi modal gitu kan. Oke. Akhirnya aku harus memilih salah satu karena UTS sangat-sangat penting. Penting lagi lah, betul banget. Karena fokus tujuan aku kan utamanya tetap akademik. Akhirnya aku pilih UTS dulu dan baru aku balik ke tempat belajar buat modalnya. Jadi sebenarnya bisa untuk kita manage waktunya lagi karena UTS itu juga alhamdulillahnya waktunya nggak lama. Jadi pas habis UTS aku langsung meluncur buat ikut lagi gladi dan langsung jadi modelnya. Jadi benar-benar sat-sat kayak gitu. Padat berarti ya. Iya, sebenarnya bisa dipilih karena dua-duanya tuh penting, tapi ada yang lebih penting. Jadi itu yang diduluin dulu. Oke, jadinya dari awal tuh memang udah terjadwal dan kalau misalnya ada yang tabrakan pun tetap milih skala berkas yang paling Lebih penting. Berarti kita tetap harus tahu tujuan kita yang pertama tuh apa. Oke, mungkin lanjut deh ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Lazia, tips bagi mahasiswa yang mau aktif di luar perkuliahan namun takut IPK-nya turun, gimana tuh Pak? Kalau aku pribadi, ini pernah jadi pikiran aku sendiri. Oke. Waktu aku mau ikut aktivitas luar tuh kayak, Overthinking nih. iya, overthinking. Jadi kayak goyah gitu loh. Kayak, Giliran. bisa nggak ya? Tapi menurut aku, kalau kita nunggu timing yang pas, nunggu waktu yang ideal buat berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita, waktu itu nggak akan pernah ada gitu loh. Bahkan kalau kita nunggu kapan kita malah bisa aja nggak jadi sama sekali untuk ikut kan ya. Jadi kalau aku pribadi sih berani aja untuk mencoba, berani untuk tampil dan tentuin skala prioritas, tentuin tujuan kamu ikut, apakah ada benefitnya, apakah sesuai sama passion kita, apakah kita yakin bisa terselesaikan dari awal sampai akhir tuh bisa dengan baik gitu kan ya. Dan tentunya orang-orang pasti punya rasa takut di awal-awal untuk mencoba. Dan itu bagaimana cara kita bisa membuat rasa takut jadi berani. Dan itu adalah hal-hal yang memang nggak akan pernah diajarkan di waktu kita kelas. Maka dari itu aku suka ikut aktivitas luar karena banyak banget sebenarnya momentum yang nggak ada di kelas tapi kita jadi bisa gitu. Karena kan kalau di kelas kita belajarnya logika gitu, belajar teori. Sedangkan kalau di luar kan kita belajar tentang realitanya, empatinya, gitu sih. Oke, kalau kasih ya. Kalau dari aku sambil menjalankan kegiatan yang di luar kuliahan, jangan lupa kalau misalnya kita sudah aktif nih di luar berarti memang harus aktif juga di akademik. Betul. Nah, balik lagi itu yang pertama. Tujuannya apa ya? Jadi tipsnya adalah sebenarnya satu, kerjakan tugas yang dikasih oleh dosen. Dan kalau bisa ya turun kuliah gitu. Betul. Bahwa itu adalah hal-hal yang penting dan esensial. Sebenarnya kalau aku lihat ya, sebenarnya kita kuliah itu nggak terlalu yang keilmuannya kayak ilmunya harus masuk otak, karena aku yakin nanti beberapa tahun kemudian setelah kita lulus mungkin ada beberapa materi yang kita lupa gitu. Tapi kita kuliah itu menurut aku adalah untuk nge-train kita tuh seberapa besar kita berusaha untuk menggapai sesuatu, seberapa rajin kita mengerjakan tugas, sedisiplin apa kita bisa mengumpulkan tugas dan segala macamnya gitu. Oke, jadi tadi tuh kalau nggak dimulai dari sekarang tuh kapan lagi? Betul banget. Betul, jadi stop betul-betul enable, stop overthinking. Kalau kita Betul. tidak mulai sekarang, kalau kalian stop pikir aja dari awal sampai akhir tanpa ada suatu tindakan, tidak akan terjadi. Oke. Dan harus berani juga ya Pak. Iya, berani ambil resiko. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ed. Hai, aku Sam yang kamu. Ada nggak sih di mana kalian mutusin? Ya udah deh, jalanin satu aja. Kalau dulunya takut nggak fokus. Oke, jadi tipikalnya yang udah mulai keren nih sepertinya. Ini dari kasih dulu deh. Oh ya, mungkin kalau dari aku ya udah deh jalani satu aja. Kalau dua-duanya takut gak fokus, itu yang aku alami mungkin ketika aku di akhir-akhir semester ini. Jadi ketika saat ini kan aku fokus mengerjakan skripsi. Betul. Jadi skripsi itu harus, aku targetnya 3 bulan gitu. Aku segini sudah harus selesai gitu. Maka dari itu, karena aku benar-benar memprioritaskan skripsi itu biar cepat selesai untuk saat ini, untuk segala macam kegiatan selain akademik atau pelayanan di gereja, itu aku nggak nerima gitu. Oh, Itu benar-benar ya udah nih jalan satu aja, kalau dua-duanya aku fokusnya itu. Jadi
kalau di aku ada titik waktu kayak oh aku bisa nih ngejalanin akademik dan akademikku berbarengan. Ada satu waktu ya udah deh aku fokus di akademik aja satu aja gitu. Dan itulah yang aku rasakan sekarang. Oke, jadi relate nggak? Bener. Maka dari itu memang dari awal sedini mungkin ya kalau kita masuk kuliah, kalau misalnya kita ngeliat ada potensi di depan kita nih, oh kayaknya aku bisa deh ikut ini yang dalam konteks organisasi atau lomba-lomba, itu ikutin aja. Jadi rampingnya tuh di awal, sibuknya di awal, ketika di akhir ya kita fokusnya skripsi gitu. Oke, setuju. Berarti aku tetap berani ya. Berani ngambil keputusan, berani ngambil sesuatu yang membuat kamu tuh tertantang gitu, dan Berani kamu bisa coba. bertumbuh dan berkembang. Berani keluar dari zona nyaman. Betul. Betul. Kalau Ayah gimana? Kalau aku pribadi ya, ada nggak sih titik di mana kalian mutusin ya udah deh jalanin satu aja, takut kalau misalnya dua-duanya nggak fokus. Kita itu kan manusia ya, kadang nggak bisa untuk menghandle semuanya, nggak bisa handle pas akademik full, terus juga aktivitas luar semuanya, terus nanti juga ada yang kegiatan sosial lainnya, kita kayak berteman dan lain-lain, kita nggak bisa sekaligus semuanya. Tapi ada sih momen ketika aku yaudah deh satu aja gitu, karena aku ngeliat kapasitas diri aku sendiri gitu. Balik lagi nih kalau Iya, Sophie. iya betul. Kalau aku merasa aku nggak mampu, ya sudah ditahan aja. Berarti memang saat ini kita cukup fokus ke sini aja. Karena menurut aku, ketika kita fokus ke satu hal dan benar-benar menjalankan dengan sepenuh hati dan kita merasa bahwa ini momen yang pas, bakalan hasilnya itu jauh lebih baik daripada kita ikut sana sini gitu. Betul. Kita nggak akan dapat manfaatnya secara langsung ke diri kita untuk kalau misalnya kita capek kedua-duanya. Jadi lihat kapasitas diri kalian bisa atau tidak untuk melakukan dua hal sekaligus. Mulailah dari hal-hal kecil aja dulu. Kesini. Iya, nggak perlu yang langsung besar-besar semua. Yang penting kita berani untuk mencoba, terus berani untuk mengambil resiko, berani untuk gagal dan lain-lainnya kayak gitu. Setuju banget sih kata Ayah tadi. Karena hal kecil yang kita lakukan itu secara langsung maupun tidak langsung itu berdampak kepada kita lanjut. Betul banget. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa masih banyak yang menganggap bahwa organisasi itu buang waktu dari @nubuseo? Kalau aku pribadi nggak pernah anggap itu adalah buang-buang waktu. Tapi pasti banyak pandangan orang yang bilang kalau itu buang-buang waktu. Orang yang seperti itu menurut aku mereka masih padahal ingin mencoba, Itu mau untuk berkembang dan bertumbuh, tapi mereka takut untuk melakukan, takut untuk mencoba. Akhirnya mereka merasa bahwa organisasi itu buang-buang waktu. Bisa juga dari lingkungan organisasi itu sendiri. Kita bisa lihat apakah lingkungan itu sehat dan tidak. Dan mungkin ada sebagian orang yang bisa menilai bahwa oh ini nggak sehat. Akhirnya mereka menilai bahwa oh ternyata buang-buang waktu aja ikut organisasi ini. Ketika dia di kelas dia hilang-hilangan, kalau ada tugas kelompok dia nggak ikut. Mungkin orang yang bilang seperti itu adalah orang yang merasakan dampak dari orang yang tidak bisa menghandle pekerjaan itu dengan baik gitu loh. Jadi akhirnya mereka menilai bahwa semua orang yang ikut organisasi itu buang-buang waktu aja gitu, nggak ada benefitnya, nggak ada hasilnya. Padahal dari ikut organisasi itu banyak banget yang aku rasain, banyak banget benar-benar mengeluarkan aku keluar dari zona nyaman. Kemudian juga ternyata aku bisa loh sampai sini, aku bisa untuk mencoba banyak hal itu karena aku ikut organisasi itu gitu. Kalau Kak Cika? Oke, jadi menurut aku kalau ada seseorang yang menganggap organisasi itu buang waktu, mungkin tujuan dia mengikuti organisasi sama visi misi organisasinya itu nggak nyatu. Berbeda. Iya, Nggak sejalan nggak ya. ketemu mereka jalan tengahnya di mana. Nah, maka dari itu balik lagi kenali potensi diri, kenali diri sendiri maunya kemana. Terus kalau misalnya mau kita ikut organisasi kan banyak macamnya ya. Ada yang di mahasiswa, ada yang di luar, ada yang base-nya kayak charity gitu-gitu segala macam. Jadi cari gitu. Kalau misalnya kamu mau mengembangkan soft skill, ketemu banyak orang, ya udah ikut hima mungkin atau imli. Jangan lupa itu guys. Terus kalau mau yang lebih serius atau mau yang kayak fashion, ikutlah di Senang Galuh, pariwisata gitu-gitu. Jadi
balik lagi kalau kita mau masuk organisasi, kita lihat tujuan dan visi misi mereka tuh apa, sejalan nggak sama core value yang ingin kita capai gitu. Sebenarnya ini masalah di ini aja sih, nggak ketemu benang merahnya di mana. Karena semua organisasi itu penting gitu. Karena ngapain orang bangun organisasi kalau cuma untuk buang-buang waktu. Setuju banget. Ya, karena organisasi punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Betul. Bisa cocok sama anggotanya atau tidak, itu tergantung balik lagi ke kitanya. Setuju banget nih. Mungkin kalau boleh cerita dikit nih kak, kalau saya itu dulu tuh salah satu orang yang nganggap kalau organisasi itu buang-buang waktu. Karena kayak saya bilang tuh ngapain sih ke organisasi, nanti balik malam, orang sudah balik kelas kita masih di kampus, hari libur tetap ke kampus. Tapi akhirnya saya itu sadar kalau ternyata kalau cuma gini-gini terus itu apa berkembangnya. Akhirnya itu saya kembali, saya ulik-ulik lagi diri saya sendiri, apa potensi saya, terus saya cari beberapa organisasi yang menurut saya cocok, menurut saya masuk ke sana gitu. Jujur keren sih Kaca, bisa berani untuk ngambil langkah baru, Betul berani banget. untuk mencoba. Apresiasi deh buat Kaca, keren banget. Keren banget loh. Berarti Panca ngambil hima kemarin kenapa tuh? Waduh tuh, jadi kak kemarin itu kenapa di himpunan karena ya itu tadi kak, saya mencari tahu potensi saya, kapasitas diri saya itu mempunyai di lingkungan gitu. Kalau mungkin Sofi gimana nih Sofi? Kalau untuk masuk himpunan ya, ini kebetulan aku emang anaknya juga nggak bisa untuk di ruangan aja. Sama berarti ya kayak Sama. Dan aku suka berorganisasi kebetulan. Saya akhirnya decide untuk join ke Betul banget. Dan ternyata enjoy aja sih. Iya iya betul. So far so good kan ya. Betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara paling efektif buat bilang enggak ke jadwal yang udah overload gimana? Dan Paprika Ganteng. Waduh kayaknya orang ini tipe kan gak enakan nih. Aku juga termasuk orang yang gak enakan. Tapi dari gak enakan itu malah jadi bikin diri aku capek. Jadi bikin aku bingung dan kadang malah stres gitu kan. Nyakitin diri sendiri. Iya, betul. Dan itu malah impactnya banyak ke aku yang jelek-jeleknya gitu. Tapi ternyata kalau kita bilang enggak dengan reason yang oke, reason yang baik, dan disampaikan pun juga dengan penyampaian yang baik, pasti orang akan bisa menerima itu kan. Betul. Jadi kalau menurut aku ketika kita tahu bahwa kasusnya ini kan jadwalnya udah overload, berarti udah di mana titik kita nggak bisa lagi nambah-nambahin. Betul banget. Ya berarti kapasitas kita cukup di sini aja. Kita harus bisa berani bilang bahwa kita nggak bisa. Karena pada akhirnya kalau kita pun bilang iya, takutnya ketika kita menjalankan hal tersebut malah jadi betul nggak maksimal. Jadinya malah tidak berjalan dengan baik, malah hancur atau malah akan jadi gagal dan bakal jadi penyesalan kita gitu bahwa ya tadi aku menjalankannya nggak sepenuh hati dan lain-lain karena nggak enakan kita itu gitu. Jadi jangan untuk memupuk dan menumbuhkan rasa nggak enakan itu, karena kalau di dunia kayak gitu mending lebih ke diri kita dulu gitu. Bukan berarti kita egois. Makan diri Iya, betul banget. Oke, setuju banget kayak yang bilang Ayah tadi, jangan nggak enakan sama orang lain. Kita harus tegas ke diri sendiri juga, tegas ke orang lain juga, supaya sama-sama enak. Kalau misalnya nggak iyain juga tuh nanti akan berpotensi lari dari tanggung jawab di belakang. Iya benar, karena ada case-case-nya yang aku temui dalam kehidupanku sehari-hari. Ketika orang tersebut bilang iya, tapi dia ternyata nggak sanggup, akhirnya dia lari dari tanggung jawab. Dan akhirnya orang lain juga yang ngerjain dan merepotkan aksi kita. Betul. Dan kita kan nggak mau ya hal itu terjadi di kita atau di orang lain juga. Gitu. Jadi cara paling efektif adalah jadilah orang yang tegas. Setuju banget. Jadi kuncinya adalah jadi orang yang tegas. Terus jangan memaksakan diri. Betul. Nah itu tegasnya ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri. Iya. Betul banget. Mungkin Setuju. kata orang, kok dia ini sih galak sih, gue gini rese sih, tapi kan itu demi kebaikan kita Iya, semua betul, setuju. sebenarnya. Iya. Oke, mungkin ke pertanyaan yang terakhir nih. Dari @_Fafat. Satu kalimat yang menggambarkan anti balance versi kakak. Waduh, mungkin dari kasih deh. Menurut aku arti kata balance itu nanti seimbang ya. Ya.
Nah, kalau misalnya seimbang dalam artian kita menjalankan kegiatan akademik dan non akademik, balance itu menurut aku adalah hasil atau proses kita menuju mendisiplinkan diri. Gitu. Tuh, kalau misalnya secara umum kan tadi balance adalah keseimbangan. Kalau dilihat angka kan nggak mungkin 50% akademik, 50% akademik. Itu kan perihal balance itu nggak cuma untuk angka, tapi bagaimana dua hal tersebut bisa jalan dengan baik, dengan selaras, dan bisa jalan untuk satu-satunya gitu. Dan kata balance itu kan bisa kita artikan mengarah ke hal-hal baik. Bagaimana kita bisa mengatur, kemudian bagaimana bisa menghandle hal-hal tersebut agar bisa tidak ada yang kita tinggalkan, tidak ada yang kita kesampingkan, tidak ada yang kita tiadakan, tapi mereka bisa jalan berbarengan gitu kalau aku. Oke, jadi kuncinya tadi adalah saling jalan barengan. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Betul banget. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh people. Mungkin kita menghangatkan suasana, kita seru-seruan nggak sih dulu? Jadi habis ini akan ada sesi games. Games apa tuh Panca? Oke, jadi gamesnya sendiri adalah pernah, nggak pernah. Nah, jadi kami akan membacakan list beberapa pertanyaan. Lalu Kak Cika dan Kak Aya akan menjawab dengan papan bertuliskan pernah ataupun tidak pernah. Buat Kak Aya sendiri, boleh dicek di laci kakak-kakak sekalian. Oke, jadi itu buat menjawab yang kamu buat panel. Oke. Oke, udah ready? Saya jadi Ready? Jawab yang jujur ya, yang jujur ya. Iya ya. Oke. Oke, yang pertama, pernah, nggak pernah ikut lomba, cuma katanya ada sertifikat plus tahu-tahunya menang atau lolos. 1, 2, 3. Ayo pernah. Ayo pernah? Masih nggak? Mungkin kita nanya yang pernah dulu nih. Oke, aku pernah ikut lomba, kalau nggak salah lomba baca puisi. Baca puisi. Iya. Terus awalnya kan waktu itu waktu SMP atau SD kalau nggak salah. Jadi karena waktu kecil itu suka ngumpulin sertifikat, jadi bener-bener yang kayak aku harus dapet sertifikat ini lagi gitu kan ya. Terus ternyata pas aku coba malah juara 1 gitu kayak, kok bisa iya iseng aja, ternyata malah alhamdulillah gitu. Nah, itu tuh kalau nggak dicoba kita nggak tahu sih. Iya. Lalu jadi juara 1 kayak Iya. Kalau Kak Cika nggak pernah, kenapa nih Kak? Apa memang ikut atau nggak ikut sesuatu? Kalau aku tuh ikut lomba-lomba tuh nggak terlalu banyak kalau dilihat sebenarnya. Aku tuh ikut yang seleksi-seleksi gitu, misalnya seleksi siswa atau seleksi jadi delegasi. Aku biasanya lebih condong ke situ. Jadi ketika aku mau ikut lomba tuh, ketika aku punya waktu yang lumayan kosong, karena kata-kata lomba yang aku ikut itu membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, aku siap atau tidak. Betul banget. Untuk hasilnya aku tuh sebenarnya nggak peduli, karena kata-kata lomba yang aku ikut itu aku ikuti karena aku memiliki waktu senggang gitu. Oke, jadi kamu ikutnya karena waktu sebenarnya emang pengen ikut lomba aja. Iya betul, karena aku tujuan utamanya mau cari teman, mau koneksi. Dari lomba itu ada dapat teman baru, orang baru. Pengalaman baru. Betul banget. Berarti memang bukan mengejar menangnya ya Pak, lebih ke mencari teman dan pengalaman. Oke, mungkin yang kedua nih Sobi. Oke, untuk yang kedua, pernah nggak pernah buka laptop niatnya nugas tapi malah scroll timeline 3 jam. Oke, 1, 2, 3. Betul banget. Itu pernah sih kalau gitu. Pernah sih. Oke, ini boleh diceritakan sedikit pengalamannya. Selain manusia ya, kadang kita bisa terdistraksi gitu. Betul banget. Lagi kan handphone ini tuh salah satu media yang menggoda banget ya. Iya, makanya tapi kalau misalnya aku lagi mau jadi fokus, aku benar-benar akan mau di DND gitu dan gak akan pernah megang handphone. Tapi ada waktu dimana aku merasa bahwa laptop ini cukup lumayan luang, jadi aku bisa ngerjain tugasnya itu sambil kayak scroll gitu ya. Pelan-pelan ternyata tetap selesai. Tapi itu jadi pelajaran sih buat aku, karena setelah itu aku malah buru-buru ngerjainnya. Jadi aduh kenapa ya tadi kamu harus scroll TikTok dulu padahal harus ngerjain. Jadi pelajaran lah kalau ternyata memang lebih baik difokus aja daripada kita bentar nih buka handphone kayak ini sering ya. Iya.
Kalau aku tuh akhirnya aku masih belajar untuk mendisiplinkan diriku di bagian situ untuk mengerjakan tugas dengan fokus tanpa ada distraksi dari apapun, terutama dari media sosial. Dan biasanya memang aku tuh menyimpan HP ku untuk aku mengerjakan sesuatu di laptop secara fokus. Nah, ternyata itu jadinya tiba-tiba buka Instagram, tiba-tiba buka TikTok, Rasa udah ini kan jam scroll. iya, dan jadinya counter aku yang membuat aku bisa ngerjain tugas itu hanya deadline. Kalau udah ada deadline, jadi aku tiba-tiba full fokus kayak gitu-gitu. Jadi aku masih belajar sih untuk di situ. Dan ya aku takut tuh sebenarnya aku brain rot sebenarnya. Jadi aku ketika lockdown tuh lupa waktu terus aku keinget aku brain rot gitu. Akhirnya aku berhenti gitu tuh. Atau sampai laptop itu habis baterai, saya harus selesai. Oke. Itu lama banget sih. Sama ya kayaknya. Sampai mati ya, Betul. Bener sih, kadang kalau kita dikejar deadline tuh malah jiwa-jiwa kreatif di deadline tuh Iya, iya keluar gitu, terus langsung kayak harus seperti harus Adrenalinnya. iya gitu. Oke, mungkin yang ketiga, pernah enggak ngerasa jadi superhero karena bisa rapat, makan dan revisi bareng. 1, 2, 3. Oke, jadi harus pernah dan kita tidak pernah. Oke, jadi kita boleh nih. Iya, jadi pernah dari kegiatan dari subuh sampai malam itu benar-benar kegiatan semua sampai kayak pas lebaran mau pisah kayak wow keren sudah ya hari ini langsung apresiasi diri sendiri kayak wah ternyata ayah hari ini benar-benar produktif ya Sangat kan? produktif itu. Iya, tapi sebenarnya produktif itu kan bukan arti kita harus kerja terus-terus lah gitu. Produktif itu kalau kita tahu bahwa wah ini momen kita untuk istirahat, momen kita untuk menikmati. Jadi pernah sih bukan superhero sih, lebih kayak keren banget ya ternyata hari ini gitu. Dan nggak ada penyesalan sih bahwa ternyata hari ini aku bukan leha-leha aja gitu, tapi ternyata ngerjain produktif banget gitu. Tapi ada kok hari yang dimana aku pengennya ya santai, pengen buat me time gitu. Jadi nggak melulu tiap hari harus produktif gitu, enggak. Kalau dari aku sendiri, aku nggak merasa superhero sih. Ketika aku mengerjakan semua dalam satu hari, revisi dan segala macam. Tapi ketika di hari akhir, di malam hari, aku kayak berpikir, wow, berapa ya kalau ini sudah ya. Itu kalau kegiatan-kegiatan yang kalian sebutkan itu kan pressure jadi banget. Jadi menurut aku itu memakan kalori banget. Dan aku tuh mimpinya juga kayak, oh aku seharian ini nggak menunggu hasil yang pengen pulang kan ya saya banget ya kayak isi ya sampai lupa gitu kan. benar gitu sih. Terus sih kadang kayak aku tuh kadang ekspresinya apalagi merasa bilang kalau tabuk sampai malam tuh ada gitu Ya, bener banget ya. Tapi malah Olivia kadang kayak udah ngapain ini besok ini kelihatannya ternyata scroll TikTok seharian. Itu dia kayaknya skip gitu. Iya, Sampai pelan-pelan nih. Iya, memang kayak itu ngerasa keren kali ya. Iya. Kita bisa menjalankan satu hari yang produktif banget. Iya, capek pasti capek, tapi rasa puas tuh ada gitu. Ada, betul. Kayak gitu. Apa self reward atau enggak? Ada sih self reward. Kalau Kalau aku kalau udah capek banget, tapi saya belanja makanan biasanya gitu. Iya, saya juga. Kalau aku belanja matcha, aku suka banget beli matcha. Jadi kalau misalnya habis kegiatan, pasti aku beli matcha buat. Satu waktu masih. Iya, matcha. matcha dan belajar. Iya, setuju. Hal kecil kayak gitu, kayak manis-manis kan. Betul. Bikin mood kita lebih naik. Betul banget. Oke, kita lanjut boleh? Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Nggak pernah begadang semalaman tapi hasil tugas cuma satu paragraf. Aduh kayaknya ini kesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya nih. 1, 2, 3. Oke, jadi gimana aja kalau nih? Pernah deh. Ini takut dari kasih kado. Pernah sih ketika aku semester awal mungkin dari semester 1 sampai semester 5 itu kan banyak ya kita dapat tugas makalah, Betul. buat review jurnal. Betul. Nah, jadi karena aku suka menunda waktu itu sampai sekarang sih, tapi dulu kayaknya tak parah. Jadi kalau siangnya ngapain tapi lupa ngerjain tugas, akhirnya malam juga ada akhirnya pas di pagi ya seutuh aja jadinya kayak gitu akhirnya kayak
Nyesel Iya, kesel bener ada sih sama tuh ketiduran gitu. segala macam. Artinya kayak ngapain ya aku seharian cuma menggunakan waktu dengan baik. Artinya produktifnya di malam dan malam mengganggu waktu istirahat. Betul. Ya, setuju sih kalau aku. Dari aku pribadi sih biasanya lihat ritme aku kan. Anaknya tuh bukan orang yang suka kerjain sesuatu di malam hari, tapi di pagi hari. Dan udah tahu deadline itu dekat, akhirnya mau nggak mau kita begadang. Karena pada dasarnya anaknya itu bukan bisa bekerja di malam hari, akhirnya kadang terus tidur bangun kayak gitu. Jadi apa yang aku kerjain itu malah kayak nggak fokus, karena kualitas fokus aku yang harusnya tidur itu malah jadinya harus ngerjain tugas. Akhirnya tugas aku malah kayak kok sini doang ya, kok gak ada inspirasi ya, juga gak ada. Bahkan kalau cari referensi di lain pun tetap kayak aduh ini kok gak ada yang muncul ya gitu. Bahkan mau dikasih makanan apapun, tapi kalau pada dasarnya kita emang capek, kita rasa emang bukan waktu kita, itu memang susah untuk ngeluarin kan. Jadi kalau misalnya sering tuh tugas kayak tugas besar atau dulu laporan praktikum, awal-awal kan masih ngejar gitu kan, masih banyak belajar, masih bingung gitu kan. Akhirnya jadi aduh satu paragraf dulu deh gitu. Iya bener gitu. Terus setuju sih, karena kalau kita ngeliat tugas tuh mood itu yang paling penting sih. Betul, kan saya pingin dulu. Betul, karena kalau aku tuh pernah bagi kepepet deadline itu kamu nggak mau ngerjain tugas sih, itu kurang sih ya. Dibanding ketika lagi nggak ada apa-apa terus aku kayak kayaknya kerjain ini deh, mesti mulai ketemu. Jadi itu benar-benar maksimal sih. Betul banget. Makanya terapin di fokus tadi. Jadi meskipun kita 1 jam fokus banget, tapi hasilnya baik daripada kita 3 jam tapi ternyata kita banyak hal-halnya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak pernah ngomong aku nggak mau overwork lagi tapi besoknya ada pekerjaan baru. 1, 2, 3. Oke, nggak saya ini kasih yang pernah kayaknya kita pernah. Mungkin dari kasih dulu deh. Kalau aku tuh sebenarnya mengikuti segala sesuatu itu mengikuti arisan dan aliran aja. Aku tuh nggak seambis itu sebenarnya, karena aku tuh melihat apa peluang yang ada di depan mata, udah kalau aku ambil. Nggak ada satu waktu aku kayak udah capek sama semuanya, kayak udah aku fokus kuliah gitu, aku mau fokus satu organisasi aja. Ternyata ketika ada kesempatan yang menarik waktu di depan matanya, aku ambil. Jadi kebablasan gitu. Aku pernah akhirnya tuh kayaknya di semester 5, 6 deh gitu. Tapi tetap terhandle kan? Tapi handle sih. Sebenarnya selesaikan dengan baik gitu. Kalau pribadi kan anaknya planning dan juga aku kayak gitu kan. Karena aku takut kalau misalnya aku ngejalanin pada dasar udah overload, jadinya malah keteteran gitu, malah bikin jadi bikin diri aku tuh terlalu memaksakan untuk kerja dan kerja terus, sampai akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri untuk istirahat, tidur yang cukup, berbahagia dengan teman-teman ya kan. Jadi aku pribadi nggak pernah untuk ngambil kayak gitu, tapi pernah dihadapkan sama hal-hal seperti itu. Jadi emang prinsipnya udah nggak pengen kalau misalnya udah merasa kapasitas diri ini udah enggak deh, kayak nggak bisa deh, akhirnya udah aku tahu aja, tegas lah tadi sama diri kita sendiri. Iya, Tegas. Ini aku suka jadi sama kayak. aku juga. Kalau kamu gimana nih, soalnya kamu nggak ngalamin kayak gitu ya? Udah aku cukup aku istirahat aja, tahunya biasa berdekat kerjaan namanya ada di situ. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak Aku pernah. lebih ke mungkin lebih sering ke memaksakan diri ya. Jadi ya balik lagi ke tadi hasilnya nggak maksimal. Dan aku masih belajar. Ya sih, kita bakal bersama ini. Oke, semua sama-sama belajar sih sebenarnya ya kan. Setuju. Proses. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak pernah merasa lebih produktif pas dikejar waktu? Deadline lah yang Aku kayak sudah tahu juga. langsung aja terbaik. Satu. 1, 2, 3. Oke, sesuai dengan program. Jadi dua-duanya adalah deadline waktu. Bukan deadline banget juga sih, cuman kalau misalnya udah deadline kayak 1 jam gitu, wah itu jiwa-jiwa jiwanya langsung ke challenge gitu kan. banget ya. Iya, kan jadi kayak, oh iya selesai deh, kalau nggak selesai kayak gimana nilai aku gitu kan. Jadinya malah jiwa-jiwa kreativitasnya muncul gitu, tiba-tiba
ya kalau gitu dari tadi aja ngerjain, bisa lebih panjang, bisa jawabannya lebih baik kayak gitu. Tapi ya kalau kita nggak waktu deadline, akhirnya malah biasa-biasa aja kayak gitu. Bener-bener aku setuju sama Ayah tadi. Soalnya misalnya deadline jam 12, kita jam 10 atau 11 baru ngerjain tuh kayak rasanya selesai. Selesai aja. Ngapain ya? Iya. Sebelumnya gitu nggak ngerjain. Andaikan aku ngerjainnya dari awal, nggak tunda-tunda, mungkin lebih maksimal hasilnya kayak gitu. Pasti ada penyesalan, tapi ujungnya ya pernah lagi dan lagi ya. Tapi intinya kita kan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Diselesaikan dengan baik. Betul, tapi meskipun deadline ketika kita udah kumpul guys, rasa plong tuh beda deh. Iya, Tadi ujung-ujungnya self reward. Belanja lagi. Jalan lagi, baca lagi, macam orang satu gitu. Selanjutnya, nggak pernah ngatur jadwal rapi tapi tetap berantakan. 1, 2, 3. Aduh, dua-duanya mungkin kita kulit dari Ayah dulu nih. Namanya saya kan manusia juga Betul. ya. Kadang apa yang kita sudah rencanakan Sedikit lagi. betul banget, kadang bisa juga jadi berantakan. Betul. Salah satu halnya karena mungkin awal-awal masih bingung untuk memprioritaskan, akhirnya jadi berantakan. Tapi sekarang tuh alhamdulillah kalau misalnya ada tiba-tiba jadwal mendadak, insya Allah tadinya aman aja gitu kan ya, karena emang tiap malam aku selalu bikin to-do list itu, misalnya pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada waktu dadakan pun, kayak misalnya tiba-tiba bisa nggak jadi MC atau jadi apa, nah itu mau nggak mau jadi harus bisa ngatur ulang waktu lagi. Dari situ sih cara kita belajar buat bisa manage waktu, terus manage emosi kita, bagaimana kita bisa menghadapi waktu saat kita lagi banyak pressure. Mungkin aku mau nanya lagi nih Ayah, kan terkait jadwal tadi, selain tahu kan Ayah ikut dan galuh, perusahaan itu gimana tuh jadwalnya? Kalau misalnya Nana Galuh dari Putra Putri itu kan di bawah naungan Dispora Dupa Kota Banjar Baru, dan itu biasanya kegiatannya beriringan. Kota Banjar Baru ini kan ibaratnya kota festival ya. Iya. Banyak banget di lapangan kerja. Jadi kalau kalian jalan pasti ada aja bazar lah, event apa lah. Itu Dan itu selalu pasti Nana Galuh atau Putra Putri itu mau nggak mau ikut andil gitu. Alhamdulillahnya karena Putra Putri dan Nana Galuh itu satu naungan, jadi kalau misalnya event itu pasti akan sama-sama kita berbarengan. Tapi kalau misalnya Putra Putri yang di tingkat Kalsel, itu kadang eventnya mau nggak mau harus pilih jadi putrinya Banjar Baru atau putrinya yang di Kalimantan Selatan. Jadi itu aja sih. Iya. itu saya tabrakan itu mau nggak mau sudah salah satu. Iya, karena Putri itu kan Putri Banjar Baru kebetulan cuma aku di tahun 2025. Kemudian kalau Putri yang pariwisata Kalimantan Selatan itu kan ada tiap kategorinya, dan kalau misalnya dibutuhkan untuk yang intelijensia seperti ada kementerian dari ekonomi kreatif, kemarin mau nggak mau aku ambil yang Kalimantan Selatan karena emang tanggung jawab terbaru aku di sana gitu. Nah kalau kaji kan gimana nih Kak ngatur jadwalnya? Mungkin boleh diceritain pengalaman kemarin ikut program SPES ke Saga University. Oke, banget nih. Jadi sebelumnya kebetulan aku sebelum ke Jepang itu anaknya spontan banget terhadap kegiatan. Jadi ngapain hari ini ya udah mengikuti jadwal Sekalian ya, Kak? Iya, yang spesifik kegiatanku nggak pernah. Tapi semenjak aku ikut penukaran dan tinggal di Jepang, udah bergaul sama teman-teman lokal, orang lokal di sana, dia tuh punya jadwal spesifik selama 1 bulan ke depan ngapain. Jadi misalnya kita habis podcast nih, tiba-tiba aku mau ngajak kalian mau alih sama misalnya. Kita nggak bisa, mereka tuh nggak bisa langsung ngiyain karena mereka pasti ada kegiatan lagi selanjutnya. Dan itu ya udah planning banget. ya, kalau kita udah nggak sama mereka, kita harus kayak misalnya mungkin paling lambat 2 minggu. Minggu. Bener banget. Jadi kayak ngatur jadwalnya itu yang susah karena mereka udah ketiplek mereka mengikuti jadwal apa yang udah mereka siapkan kayak gitu. Kemudian aku juga kan nge-lab kan di sana, terus aku satu lab itu campur anak penukaran S1, S2, S3. Nah aku tuh lebih condong ke kakak-kakak S3-nya, lebih dekat karena mereka full kan di lab, sedangkan yang lain masih banyak kelas. Betul. Terus aku ngeliat kayak kakak-kakaknya itu kayak setiap apa yang mereka lakukan di awal-awal, mereka tuh
ngelis apa yang mereka lakukan, misalnya hari ini nguji itu, terus nanti beli ini, beli itu. Jadi mereka memisahkan kegiatan to-do list pribadi mereka, terus untuk organisasi mungkin sama yang untuk penelitian gitu. Jadi aku akhirnya terinspirasi dan mencoba mau seperti itu. Akhirnya aku terapkan lah semenjak aku pulang dari Jepang, dan dari Jepangnya aja sih, dari di Jepangnya sampai sekarang. Tapi namanya juga manusia ya, kita bisa berkelana tapi Tuhan yang menentukan. Jadi ada kadang yang sana, ada yang enggak gitu. Terus ketika aku membuat tulis sampai ditanya sama kakaknya, kamu puas nggak kalau udah mentang, kalau udah ngelakuin? Terus aku masih bilang, aku masih belum puas sih Kak, aku bilang masih biasa aja, belum kalian, mungkin ada belum kebiasaan kayak gitu. Jadi ya balik lagi, aku harus belajar mendisiplinkan diriku sendiri untuk stay on the track terhadap tulis yang aku buat gitu. Oke, ikhlas kalau di Jepang nggak koleksioner kelabing bukan? Oh, kau sudah kelabing ya? Iya, Kamu sekarang udah. Ngapain tuh kayak gitu? Ya ngapain aja? Oh, kalau ke London itu kemarin nyoba MUL. Ya, jadi kalau kan aku Basement Jarum, jadi Basement Jarum itu punya 3 kegiatan wajib, 3 pilihan. Jadi yang nggak tahu 3 ini kalian ambil nggak apa-apa, nggak ambil juga nggak apa-apa gitu. Nah itu udah 3 ini kan udah kami laksanakan. Nah yang aku ikuti itu adalah kegiatan yang pilihan, aku ikut. Jadi kami itu tiap tahun kan 500-an gitu kan, kami 5 beasiswa. Nah aku mengikuti program itu hanya 10 orang. Jadi diseleksi lagi kami itu. Dan puji Tuhannya kemarin aku lolos. Jadi 10 orang terpilih itu. Akhirnya kami menjalani training kurang lebih 10 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kita lomba Februari, dari November kita udah persiapan. Jadi makanya aku tiap hari di akhir pekan aku ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Iya, jadi Jumat siang aku berangkat, Minggu malam aku balik, gitu terus sampai hari keberangkatan ke Londonnya tiba. Nah di sana kami lomba mengikuti London 2025, jadi MUN. Dan di sana juga kami lomba itu aku lupa, tapi kami di sana tuh 10 hari kurang lebih. Kayaknya kalau nggak salah 4 harinya lomba, sisanya kita ekspor ke London kayak gitu. Ya banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan baik sebelum maupun sesudah, sebelum, selama dan sesudahnya. Sebelumnya aku kayak belajar, aku benar-benar nggak tahu ngapain. Kayak aku kan memang motivasi aku untuk ikut itu kan untuk belajar, untuk keluar injut nih, karena aku udah bingungan apa sih MUN gitu. Aku belajar karena berkembang dan jadi tahu. Kemudian selama di sana juga kan tekanannya gede banget ya, ya walaupun di London gitu, tapi tekanannya ada, jadi nggak terlalu nggak terlalu bisa menikmati dan enjoy juga, karena ada yang harus kita bertanggung jawabkan, harus kita bawa gitu. Kita membawa nama Jarum Foundation itu, membawa nama Indonesia, karena kami kemarin satu-satunya yang dari Indonesia. Keren banget sih itu. Akhirnya ya sudah, dan setelahnya juga aku tuh akhirnya tahu kayak kami bersepuluh ini ternyata dekat gitu, nyambung sama-sama lah ya. Jadi sampai sekarang masih berkomunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Kadang kalau apa-apa curhat gitu, dan mereka tuh tahu kita, tahu kami satu sama lain, karena kami kan tiap minggu ketemu dari pagi sampai malam selalu bersama, terus di satu hotel sama gitu, kadang makan kalau gitu. Baru berarti Banyak ya. pengalaman yang aku dapetin terus Jadi langsung ada uniknya loh. Betul. ya dia mengembangkan soft skill dalam diri gitu. Oke. Nah, minta balik lagi ke Alia nih tentang masalah jadwal. Kira-kira di Galuh atau Putri Parisa tuh ngapain aja sih ya? Oke, jadi kalau misalnya anak Galuh dan putra putri itu sebenarnya mereka 2 bidang yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya anak Galuh dia fokusnya kebudayaan, tapi kalau pariwisata dia fokusnya di pariwisata. Tentunya kan kalau pariwisata itu ya nggak jauh-jauh lepas dari kebudayaan, tradisi dan lain-lain. Jadi mereka kadang satu event gitu. Contohnya aja kalau misalnya ada event Banjarbaru Murjani Festival, terus juga ada nanti festival Salikur, pokoknya banyak banget dan mereka tuh saling
berkaitan. Kalau misalnya jadi Nananggalu itu apa? Tentu jadi kalau orang-orang tuh bilang dari ikonnya kota sih, ikon kota dari suatu daerah, karena memang Nananggalu kan seorang duta ya. Jadi seorang duta itu dituntut untuk bisa jadi pribadi yang 4B gitu. Jadi ada yang namanya brain, kita harus pintar, terus juga ada yang namanya beauty. Beauty-nya tuh nggak cuma cantik secara fisik, tapi kayak gimana di innernya juga. Terus ada yang namanya brave, kita harus berani untuk coba, berani untuk tampil di depan orang lain. Terus ada juga yang behavior, itu kayak tentang sikap kita sebagai seorang duta. Jadi memang Nananggalu itu dan putri tadi sejalan, selaras, mereka bisa bersama-sama, tapi memang ada momen yang kita harus memilih dan ada momen ketika itu tuh tidak dijalankan secara bersamaan gitu. Oh, keren banget nih tadi jika dari mengikuti program Space untuk kita sampai ke Pemain London dan juga Ayah ikut Nananggalu. Dan juga bisa kerja. Tapi aku agak penasaran sih ya, masalah tadi beasiswa Jalur Foundation itu syarat-syarat kita bisa lolos tuh apakah lumayan susah atau gampang sih sebenarnya? Oke, kalau Jarum itu sebenarnya kita harus mendaftarnya semuanya di semester 4. Oh, nggak bisa nih ya? Karena aku tertarik banget sih Karena dia nanti programnya itu dijalankan dari semester 5 sampai semester 7. Jadi di semester 4 itu kalian akan mengikuti seleksinya, dan itu kurang lebih 6 bulan juga. Karena nanti seleksinya itu orang dari Jarum Foundation pusatnya akan keliling Indonesia. Memang mereka yang menyeleksi kita secara langsung. Makanya kenapa 6 bulan ya, karena lama. Iya, Keliling ya. keliling Indonesia mereka. Makanya kemudian dari semester 5, semester 6, semester 7 ya 6 soft skill, 6 program soft skill tadi ya itu harus kita jalankan. 3 itu wajib dan 6 itu di sela-sela kegiatan 3 ini. Nah, kalau untuk kasus aku yang aku ikuti namanya International Exposure, itu tuh setelah semua kelima rangkaian ini tuh berakhir gitu. Jadi aku menjadi bagian dari mereka tuh kayak 1,5 tahun, karena setelah tahun itu mengikuti program ini. Oke, jadi kayaknya buat kita tuh udah lewat ya loh. Iya, Buat teman-teman NPIPA yang belum menginjakan semester 4, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang kalau mau daftar biar dari aku. Oke, mungkin ini yang terakhir. Pernah nggak punya file tugas yang bernama fix _ final _ revisi _ beneran _ final _ bismillah. Satu, dua, tiga. Oke. Pernah ternyata, yes, pernah banget. kadang malah sampai sekarang masih iya, kadang ini fix sih ternyata apa harus lagi di revisi, ternyata ada revisi lagi ketika kita asistensi dan lain-lain, ternyata ada revisi lagi, jadi nggak fix nih, fix 1, fix 2, fix 3 ya. Karena dia awalnya memang nggak bilang tuh biar bedain yang lain. Harusnya kebanyakan sih sambil doa ya, kalau yang lain doa tuh bismillah fix ya. Bismillah ini terakhir gitu, fix gitu. Sama aku waktu awal-awal semester juga waktu lagi main praktikum gitu, 1, 2, 3 gitu, fix terus ada waktu ngerjain TMP kan pasti banyak revisian kan, terus konsul, jadi fix 1, fix 2 Fixnya banyak ya, paling fix lah juga. iya, Banyak sih. atau mungkin bismillah fix di ACC. Aku bilang kan, Makanya ketika orang minta TB aku, minta praktikum aku kirim semuanya kayak fix bismillah. Terus ya Semoga. semoga ACC kayak gitu. Jadi yang menerima TB itu mungkin agak pusing ya ngeliat filenya. mana yang paling fix ya? Kalau fix ya nanti. Biasanya paling namanya itu fix ya. Betul. Aduh, saya Bakri tadi pertanyaan terakhir bagus sekali ini. Harus banget buat Kak Aya dan Kak Cika yang udah ngikutin Dios ini dari dulu baru meramaikan. Mungkin boleh Oh iya. apa namanya
Si pedalnya mau ditambah lagi. Oke. Kita kapan-kapan main pedal saya bisa kali ya. Boleh dari dijadwalkan lagi. Iya boleh. Hampir 2 minggu. Boleh. Makanya belajar dari Jepang makanya harus betul. Saya tahu tuh dari pembahasan podcast, sampai game tadi itu banyak banget pelajar hidup pengalaman yang bisa kita ambil dari cerita Kak Ayu dan Kak Cika. Bener banget, dan buat para people yang lagi dengerin, semoga bisa jadi motivasi ya, bahwa kita tuh harus aktif juga di luar kampus. Justru bisa menambah warna dan pengalaman kita. Itu banget. Nah, nggak kerasa itu udah mendekati menutup. Sebelum kita ke penutupan, mungkin boleh dong kasih tips atau pesan buat teman-teman kalau mahasiswa yang masih ragu ya ikut kegiatan luar kampus karena kampus ganggu akademik. Kalau pribadi pasti dari teman-teman semua ada yang merasakan pengen juga ikut coba tapi banyak rasa takutnya dan itu wajar banget karena aku pribadi juga untuk bisa berada di sini tuh karena banyak takutnya juga gitu, tapi sebenarnya rasa takut itu tuh bisa kita kembangkan bahwa kalau kita coba terus, kita tidak untuk merasa bahwa kita cukup deh sampai di sini aja, tapi ada keinginan untuk terus berproses, untuk terus tumbuh dan berkembang, itu jadi salah satu cara kita bisa berada di posisi seperti ini gitu. Jadi jangan pernah menunggu waktu juga, kadang kita nanti dulu deh, kayak belum siap deh saat ini ya kan, padahal kita sampai kapan pun kita gak akan pernah yang siap banget gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan diambil aja, karena yang aku bilang tadi menurut aku masa depan bagi penyesalan terbesar itu adalah karena bukan ketika kita melakukan kesalahan di waktu itu, tapi ketika kita tidak berani mengambil kesempatan yang ada. Dan juga kita masih muda, masih nggak apa-apa banget sering gagal, nggak apa-apa banget kalau kita ternyata nggak sempurna untuk melakukannya, ya nggak apa-apa karena kita masih belajar, kita masih bukan dituntut untuk selalu menampilkan hal-hal yang pokoknya paling bagus, tapi ya memang kita pastinya pengen untuk memberikan hasil yang terbaik, tapi ya kita juga harus ya kita punya kapasitasnya, tidak apa-apa untuk mencoba, jangan takut untuk kegagalan karena biasanya dari kegagalan itu kita banyak belajar hal, terus juga bisa mendekatkan kepada diri kita menjadi versi yang terbaiknya. Kayak ibaratnya tuh sebuah kapal kan ya, terus kapal tuh kan safe zone-nya itu adalah kalau di pelabuhan aja. Padahal kan fungsi kapal sendiri kan ya buat lo berlayar. Ya sama kayak kita manusia, kita nggak bisa untuk terus berada di zona nyaman. Yang mana kita juga harus bisa berani untuk explore, untuk menjelajah diri, untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik dan berkembang gitu. Betul. Jadi kesempatan itu belum tentu datang sekali. Betul, setuju banget. Oke, mungkin kasih aja pesan dari Kak Cika buat teman-teman di London. Oke, buat semuanya, kenali diri lebih dalam lagi. Kita maunya apa, tujuan kita mau kemana. Yang mana kita tahu nih proses menuju ke sananya itu bagaimana. Terus juga jangan lupa untuk selalu bahagia dan jaga kesehatan, karena itu yang penting. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur juga, dan jangan dalam prosesnya jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain atau hasil yang kita dapatkan dengan hasil orang lain. Selalu lihat ke bawah, karena kalau misalnya kita selalu bersyukur, kita akan terus mau tetap untuk rendah hati. Dan jangan lupa untuk selalu mau belajar, karena belajar itu nggak ada habisnya, itu berlaku seumur hidup gitu. Mungkin yang bisa aku simpulin dari podcast kali ini adalah bahwasanya setiap mahasiswa yang fokus kuliah aja itu nggak tinggal zaman ya kan. Balance adalah flex, baru di era sekarang. Jadi dari lain itu mindset ini fokus kuliah aja atau mindset akademiknya nanti aja lah. Oh, IPS semua anggap itu dikurang lagi ya kan. Kalau di semester 2 kenapa enggak? Betul banget. Nah kak, gak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast, dan obrolan hari ini benar-benar penuh energi positif dan insight baru. Betul nih, dari cerita Kak Cika dan juga Kak Ayat kita belajar bahwa kalau dari mahasiswa itu bukan cuma soal IPK, tapi juga bagaimana kita berkembang dalam pengalaman dan biasanya yang kita punya.
Dan ternyata balance itu bukan berarti yang sempurna, tapi gimana kita bisa terus belajar menyesuaikan diri dan jalan bareng antara akademik dan passion. Betul banget karena topik dia sekarang balance is the new flex. Oke, terima kasih banyak buat Kak Cika dan Kak Ade yang udah berbagi cerita inspirasi luar biasa hari ini. Mungkin buat teman-teman yang mau kepoin lebih lanjut tentang Kak Cika dan saya atau kegiatan-kegiatan mereka, boleh dari Kak di-spill akun sosmednya. Pak, nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya sesuatu atau mau daftar beasiswa atau mau minta profil esai nih, boleh aku terbuka untuk membantu di @cikaliani double i di ujungnya. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan terkait bidang kebudayaan, pariwisata, atau terkait mau join, boleh banget nanti chat aja di Instagram @ysmmklj Yasmin Ali gitu. Oke, dan pastinya makasih juga buat yang udah setia dengerin podcast kali ini sampai akhir. Jangan lupa follow Spotify kami, Suara Art Perhubungan, Subscribe YouTube HMTLWM, dan follow juga Instagram kita di @HMTL_WM. serta TikTok @HMTL_WM. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Love your nature for For our future. Dan minuman,